Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai organisasi ASEAN. Yang pertama, yaitu latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, adapun yang melatar belakangi berdirinya ASEAN yaitu yang pertama, adanya persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama berada di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali negara Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan, seperti perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Yang keempat, berkembangnya paham komunis yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Adapun hal lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ASEAN juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi Bangkok, yaitu penandatanganan Deklarasi Bangkok menandai berdirinya ASEAN, atau yang disingkat dengan Association of Southeast Asian Nations. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri. Yang pertama, Adam Malik, Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri dari Malaysia. Yang ketiga, Tat Koman, Menteri Luar Negeri dari Thailand. Yang keempat, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri. Yang keempat yaitu Is Rajaratnam, yaitu perwakilan dari luar negeri Singapura. Berdasarkan isi Deklarasi Bangkok, adapun tujuan didirikannya ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya, memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Yang terakhir yaitu meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dan campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kelima, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan. Dan yang keenam, tidak menjalankan kerjasama secara efektif. Selanjutnya yaitu lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Jumlah batang padi dalam lambang ASEAN awalnya adalah 5, sesuai jumlah negara penggagas ASEAN. Namun, jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah negara anggota ASEAN yang kini sudah mencapai 10 negara. Padi digunakan sebagai lambang ASEAN karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok, serta hasil pertanian utamanya adalah padi. Beberapa negara anggota ASEAN bahkan merupakan lumbung padi dunia. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa anggota ASEAN.
Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Sedangkan lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Karena waktu kita telah habis, kita akan lanjutkan pembelajaran pada minggu berikutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.